Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Eli_Purwati. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eli Purwati SPDSD CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Belanja 01 Kesugian. Saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran modul 1.1, yang pertama mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu eksplorasi konsep untuk memperdalam konsep mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, di mana ruang ini memiliki ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CKP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah dan untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, di mana peserta CKP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial di daerah asal. Yang kelima, elaborasi pemahaman dilakukan untuk menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Dan yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang memiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki dasar yang pertama sistem amo atau menuntun, yang kedua sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian pendidikan berpihak pada murid dan juga budi pekerti. Selanjutnya pendidikan mempunyai trikon Ki Hajar Dewantara yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Berikutnya, pendidikan merdeka lahir dan batin, pendidikan juga bukan tabula rasa, dan yang terakhir adalah pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. 2. Siswa diperlakukan dengan cara yang sama. 3. Sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. 4. Ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. 5. Pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. Dan yang keenam, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Kemudian setelah saya belajar mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan merefleksikan diri saya, maka hal yang berubah dari saya, dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama pembelajaran lebih melibatkan banyak siswa,
Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. 4. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta rasa dan karsa. 5. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Dan yang terakhir, guru harus tulus ikhlas dan penuh dengan kesabaran menuntun siswa. Selanjutnya, hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya mengenal karakteristik kebutuhan siswa dan belajar dengan menjalin komunikasi yang baik, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Kemudian melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya, student center, melalui pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Ada juga pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun dan tidak menuntut. Dan kemudian yang terakhir, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Dengan adanya pemikiran filosofis dan pendidikan Ki Hajar Dewantara, harapannya guru dan siswa dapat berkolaborasi, menginisiasi atau menciptakan keamanan, kedamaian, dan juga rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Pengembangan modul 1.1. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.